pelajari kemarin. Kemarin kan kita belajar kenapa kita harus menabung ya ibu-ibu, dari cerita jangkrik dan semut. Semut yang rajin menabung, rajin mengumpulkan makanan, jadi pas musim hujan mereka nggak kelaparan. Kalau jangkrik yang malas, jadinya dia merasa kelaparan dan bingung itu harus berbuat seperti apa ya Bu. Nah sekarang sebelum lanjut kita yel-yel dulu ya Bu ya. Saya punya yel-yel yang bagus. Ibu udah tahu ya kayak gini. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Kayak gitu? Ya, Udah? udah tahu. Ya, kita praktek bersama ya Bu. Ya, 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu sekarang kita buka buku pintarnya halaman 65, Bu. Tapi di sini yang cerita 2C halaman 58 ya, Bu ya. ya, Ya. Saya minta salah satu perwakilan ibu-ibu buat membacakan. Ada yang bisa membaca? Bu. Oh ya, minta tolong ya Bu Leni. Ya. Silakan dibaca. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA cukup besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berhutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat kembali catatan kas harian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata ia selalu memiliki sisa uang Rp3.500 untuk setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ya, terima kasih Bu Leni yang sudah membantu saya membacakan cerita ini ya Bu ya. Ya. Selanjutnya coba perhatikan lagi cerita 2C. Di sini kita tahu tujuan Bu Lili menabung ini untuk apa? Untuk uang pangkal masuk SMA ya Bu. Ya. Terus target jumlah tabungannya berapa? 2.400.000. Benar. Lama menabungnya berapa? 2 tahun. Iya. Jumlah yang harus ditabung per bulannya berapa? Nanti kan itu kan 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 12 kali 2, 24 ya, 24 bulan. Jadi 2.400.000 dibagi 24 bulan. Ketemu nanti hasilnya berapa. Terus jumlah yang harus ditabung ini hasil dari uang per bulan tadi dibagi per bulan itu ada 30 hari. Iya benar. Nanti ketemu berapa. Begitu. Terus dari cerita 2C ini dapat diambil kesimpulan ya Bu. Ibu Lili ini harusnya menabung sejak awal karena uang pangkal masuk SMA ini sangat mahal, cukup besar, dan tidak harus dilakukan sekarang, jadi bisa ditabung. Nah, menabung itu hanya akan membuat beban Ibu Lili itu semakin besar. Oke. Selanjutnya kan kemarin sudah dibagi kelompok ya Bu ya. Sudah. Iya, saya minta ini diskusi bersama kelompoknya. Saya punya selembar kertas ini Bu. Ya. Coba nanti ditulis tadi tujuan, target, lama menabung, jumlah yang harus ditabung per bulan, sama jumlah yang harus ditabung per hari oleh Bu Lili tadi yang di buku pintar ini tabelnya. Ya, saya minta menghitung ya Bu ya. Ya, silahkan Sudah, Bu. diskusi. Ya, sudah. Ya. Ya, mana Bu? Ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat Bu. Lihat flipnya. Kalau ini, jadi ini ya Bu. Ini jawabannya saya cocokkan dulu. Ini ada tujuan. Ini ada rencana menabung. Nah, tujuannya ini untuk apa? Untuk membayar uang pangkal sekolah. Benar, ini jawaban Bu Leni. Terus jumlahnya berapa? 2.400.000. Lama menabung
menabungnya berapa? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu ada 24 bulan. Jumlah yang ditabung per bulan jadinya 2.400.000 dibagi 24 bulan sama dengan, benar ini jawabannya bulan ini, 100.000 per bulan. Jadi nanti jumlah yang harus ditabung per hari 100.000 dibagi 30 hari sama dengan 3.300. Sama Bu ya? Ya. Iya. Siap. Terus dengan rencana menabungnya Bu Lili ini, maka nanti Bu Lili akan memperoleh uang sebesar 2.400.000 selama 2 tahun untuk membayar uang pangkal sekolah. Nah, kan catatan uang kasnya Bu Lili itu 3.500 per hari. Nah, dari apa tadi hasil perhitungan tadi kan cuma butuh 3.300 per hari untuk menabung. Jadi masih ada sisa 200 rupiah. 200 ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Ya. Ada tips untuk menabung dengan sukses ya Bu. Ya. Coba diperhatikan. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak. Yang penting disiplin Bu, rajin menabung. Yang ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, menabung itu harus disisihkan di awal, bukan di akhir atau jika ada sisa. Nah, jadi nanti kalau kita udah dapat pendapatan atau gaji, nanti kita sisihkan 10% dulu, nanti diambil untuk menabung ya Bu. Jangan nunggu sisanya, nanti tidak habis. Nah, selanjutnya saya minta tolong ibu-ibu mempraktekkan menabung ini di rumah ya Bu ya. Siap Bu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kali ini akan belajar Ibu mengenai menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu penting Ibu. Nah, di sini saya punya flip chart 3.5 Ibu. Tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Kita baca bersama ya Bu. Ya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Nomor 1, stop buang air besar sembarangan. Ya, nomor 2-nya cuci tangan pakai sabun. Nomor 3, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Nomor 4, mengamankan sampah rumah tangga. Nomor 5, mengamankan limbah cair rumah tangga. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan film tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan Bu untuk menjaga penularan penyakit. Ini saya punya film Bu, kita play ya Bu. Suaranya belum ada ya Bu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit
dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Sekarang saya mau tanya pada Bu Leni ya Bu ya. Ya, Apa yang dapat dilihat dari film tadi? itu tadi anak-anaknya sedang bermain dan mereka itu tidak memperhatikan kebersihan diri Bu. Jadi sehingga banyak yang terkena penyakit. Sakit ya Bu, sakit Iya. diare ya Bu. Iya. Nah, itu tadi berarti harus cuci tangan ya Bu. Cuci Iya. tangan pakai sabun. Kenapa perlu pakai sabun Bu? Karena untuk menghilangkan kuman. Ya benar. Kita kasih tepuk hebat dulu buat Bu Leni ya Bu. Ya, Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Ya ibu-ibu, saya akan menjelaskan manfaat cuci tangan pakai sabun dan langkah-langkahnya ya Bu. Kita lihat klipnya nomor 3.6. Pentingnya cuci tangan. Ada 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan seluruhnya dengan menggunakan air bersih mengalir. Harus pakai air mengalir ya Bu. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Bagian bawah kuku, Bu, ya. Terus yang keempat, bilas dengan air bersih mengalir. Terus yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Jadi setelah cuci tangan, kita lap pakai tisu atau handuk ya Bu. Selanjutnya, nah ini cara mencuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih dan mengalir pada saat yang pertama, sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, cuci tangan dulu ya Bu. Jangan langsung pegang sayuran langsung dimasak gitu, jangan. Yang ketiga, sebelum menyusui anaknya. Yang keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Yang kelima, sesudah buang air besar atau kecil dan menceboki anak. Yang keenam, sesudah memegang hewan atau unggas. Pokoknya setelah kita melakukan aktivitas lebih baik, cuci tangan ya Bu. ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Selanjutnya, kita akan praktek mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya, ibu-ibu, kita akan praktek bersama tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kita langsung praktek ya Bu. Pertama, basahi tangan. Kedua, kita pakai sabun ya Bu. Kita gosok-gosok pada kedua telapak tangan, dua punggung tangan, sela-sela jari, kedua jempol. Yang ketiga, kita bersihkan ujung-ujung tangan dan ujung kuku. Keempat, bilas tangan kita sampai bersih. Jangan lupa keringkan tangan pakai handuk atau tisu. Kan kita sudah melakukan demonstrasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar ya Bu. Nah, di sini kita bisa lihat buku pintarnya Bu. Monggo dibuka buku pintarnya halaman 22 tentang kesehatan dan gizi untuk kebersihan anak. Sudah Bu, ketemu? Sudah. Oh iya. Untuk kesehatan dan gizinya bisa dilihat halaman 22. Untuk kebersihan anaknya bisa dilihat halaman 31 dan 32 Bu. Ya. Nanti saya minta tolong ibu-ibu mempraktekkan cara mencuci tangan ini di rumah ya Bu. Lebih baik dipraktekkan juga, diajarkan juga kepada anaknya. Ya, supaya kita bisa melakukan
hidup bersih dan sehat di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita sore ini belajar bersama lagi ya Bu, Ya. mengenai cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Sekarang sebelum memulai kita tepuk semangat dulu ya Bu, biar tambah semangat. Ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Sudah semangat Bu? Sudah. Sekarang kita bermain Bu. Ini ada permainan bendera. Ini kertasnya ada tulisannya merah dan hijau. Kita ibaratkan bendera ya Bu. Ini bendera merah dan ini hijau. Nah nanti kalau yang merah ini adalah bukan merupakan cara mencegah eksploitasi anak. Kalau ibu ngangkat yang merah nanti berarti tidak. Kalau ngangkat yang hijau berarti iya. Itu cara mencegah eksploitasi terhadap anak ya. Misalkan nanti saya menyebutkan contoh. Anak disuruh berjualan di pinggir jalan. Nah, itu menurut Ibu merupakan perbuatan yang benar atau salah? Salah. Salah, berarti yang diangkat merah. Ya, bukan merupakan contoh pencegahan eksploitasi pada anak. Bu. Nah, nomor 1. Siap, Bu? Siap. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Benar apa salah, Bu? Merah, iya salah ya, Bu? Ya. Kenapa, Bu, kok salah? Ya karena anak itu harusnya ya jangan disuruh untuk bekerja dulu Bu. Yang tanggung jawab untuk bekerja itu adalah seorang ayah atau bapak. Iya, tanggung jawab orang tua ya, Bu? Ya. Iya, yang kedua ya, Bu, lanjut. Ya. Menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Merah lagi, salah ya, Bu? Ya. Itu bukan tanggung jawab anak lagi ya, Bu? Ya. Yang ketiga, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Ya, merah lagi. Kenapa, Bu? Karena pada anak saat sebelum usia 18 tahun itu masih tanggung jawab orang tua, dan juga mental anak serta fisik anak, pemikiran anak juga belum siap menikah. Kebanyakan seperti itu. Ya, benar. Kemudian yang keempat, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Hijau, benar. Kenapa, Bu? Ya, anak memang harus diberikan waktu untuk istirahat karena untuk mempengaruhi perkembangan setelah pertumbuhannya sih. Iya, jadi dia kan udah capek sekolah. Jadi nanti kalau dia punya waktu luang, dikasih kesempatan untuk istirahat atau melakukan hal-hal yang lainnya seperti mengembangkan seninya, keterampilannya seperti itu. Bu, selanjutnya yang terakhir, memberikan waktu bermain kepada anak. Ya, hijau, benar Ibu. Kita kasih tepuk hebat ya Bu buat Bu Leni. Ya. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik. Selanjutnya, Ibu, saya punya cara-cara mencegah eksploitasi bagi anak. Kita baca bersama ya, Bu. Ya. Ini ada Richard nomor 7. Cara mencegah eksploitasi pada anak. 1. Mengupayakan anak tetap sekolah. 2. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. 3. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. 4. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. 5. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. 6. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji
gaji besar di kota. 7. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. 8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Yang ke-9, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. 10. Luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. 11. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Yang ke-12, kenali teman-teman mereka. Yang ke-13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Yang ke-14, tidak menjaminkan anak untuk hutang. Yang ke-15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. 16 yang terakhir, membuatkan akta kelahiran untuk anak. Nah, ini beberapa cara mencegah eksploitasi pada anak, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, Bu. Ya, Ya, paham kan semuanya ini? paham Bu. Ya. Baik. Cukup segitu dulu pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Bu. Ya, Gimana kabarnya Ibu-ibu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Seperti kita tahu, disabilitas itu apa, Bu? Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik Bu, intelektual, mental, ataupun sensori. Iya, berkebutuhan Khusus, khusus. ya. Benar. Disabilitas itu perlu adanya penanganan. Nah, di sini kita akan melakukan permainan, Bu. Ini ada permainan peta peduli disabilitas. Sebelumnya saya bagi menjadi beberapa kelompok ya, Bu. Ini ada kelompoknya Bu Leni dan yang lainnya. Peta peduli disabilitasnya. Nah, di sini saya minta ibu-ibu diskusi bersama kelompoknya. Ini yang bagian tengah, kotakan tengah itu adalah ciri-ciri orang disabilitas. Ya, Bu, paham? Paham? Yang bagian kotakan di samping itu ada Pak RT, pendamping PKH, puskesmas, sekolah, dinas sosial, dan lain-lain. Itu adalah tempat yang akan dituju bagi penyandang disabilitas itu. Ya, paham, Bu? Nanti ibu-ibu berdiskusi. Itu ciri-ciri orang disabilitas itu akan dirujuk ke siapa? Jadi nanti lapor ke siapa? Kayak gitu ya, Bu. Ya, Ya, saya minta diskusi dulu. Silahkan, saya kasih waktu 10 menit. Cukup, Bu? cukup. Ya. Sudah Bu. Sudah? Ya. Baik, saya minta perwakilan salah satu anggota untuk menempel
dari kelompok Bu Leni ya Bu. Kita kasih tepuk mantul dulu untuk kelompok Bu Leni. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, jadi nanti kalau ada orang penyandang disabilitas jangan dibiarkan sendiri ya Bu. Ya. Kita laporkan ke layanan yang bersangkutan. Nah, nanti sama pendamping selanjutnya akan diskusi mengenai refleksi dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Ibu-ibu? Semangat. Oh iya, saya ingin mengulas ini yang kita pelajari kemarin. Kemarin kan kita belajar kenapa kita harus menabung ya Ibu-ibu dari cerita jangkrik dan semut. Semut yang rajin menabung, rajin mengumpulkan makanan. Jadi pas musim hujan mereka nggak kelaparan. Kalau jangkrik yang malas, jadinya dia merasa kelaparan dan bingung itu harus berbuat seperti apa ya Bu. Nah sekarang sebelum lanjut kita yel-yel dulu ya Bu ya. Saya punya yel-yel yang bagus. Ibu udah tahu yang kayak gini. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Kayak gitu. Ya, Udah. sudah tahu. Ya, kita praktek bersama ya Bu. Ya. 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Baik, terima kasih. Nah, Ibu-ibu sekarang kita buka buku pintarnya halaman 65, Bu. Tapi di sini yang cerita 2C halaman 58 ya, Bu ya. Iya. Ya. Saya minta salah satu perwakilan Ibu-ibu buat membacakan. Ada yang bisa membaca? Bisa, Bu. Oh ya, minta tolong ya Bu Leni. Ya. Silakan dibaca. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA cukup besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berhutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat kembali catatan kas harian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata ia selalu memiliki sisa uang Rp3.500 untuk setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ya, terima kasih Bu Leni yang sudah membantu saya membacakan cerita ini ya Bu ya. Ya. Selanjutnya coba perhatikan lagi cerita 2C. Di sini kita tahu tujuan Bu Lili menabung ini untuk apa? Untuk uang pangkal masuk SMA ya Bu. Ya. Terus target jumlah tabungannya berapa? 2.400.000. Benar. Lama menabungnya berapa? 2 tahun. Iya. Jumlah yang harus ditabung per bulannya berapa? Nanti kan itu kan 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 12 kali 2, 24 ya, 24 bulan. Jadi 2.400.000 dibagi 24 bulan. Ketemu nanti hasilnya berapa? Terus jumlah yang harus ditabung ini hasil dari uang per bulan tadi dibagi per bulan itu ada 30 hari. Iya benar. Nanti ketemu berapa? Begitu. Terus dari cerita 2C ini dapat diambil kesimpulan ya Bu. Ibu Lili ini harusnya menabung sejak awal karena uang pangkal masuk SMA ini sangat mahal, cukup besar dan tidak harus dilakukan sekarang, jadi bisa ditabung. Nah, menabung itu hanya akan membuat beban Bu Lili itu semakin besar. Oke. Selanjutnya kan kemarin sudah dibagi
bagi kelompok ya Bu ya? Sudah. Iya, saya minta ini diskusi bersama kelompoknya. Saya punya selembar kertas ini Bu. Ya. Coba nanti ditulis tadi tujuan, target, lama menabung, jumlah yang harus ditabung per bulan, sama jumlah yang harus ditabung per hari oleh Bu Lili tadi yang di buku pintar ini tabelnya. Ya, saya minta menghitung ya Bu ya. Ya, silahkan Sudah, Bu. diskusi. Ya, sudah. Ya. Ya, mana Bu? Ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat Bu. Lihat flipchart. Kalau ini jadi ini ya Bu. Ini jawabannya saya cocokkan dulu. Ini ada tujuan. Ini ada rencana menabung. Nah, tujuannya ini untuk apa? Untuk membayar uang pangkal sekolah. Benar, ini jawaban Bu Leni. Terus jumlahnya berapa? 2.400.000. Lama menabungnya berapa? 2 2 tahun. Nah, 2 tahun itu ada 24 bulan. Jumlah yang ditabung per bulan jadinya 2.400.000 dibagi 24 bulan sama dengan, benar ini jawabannya Bu Leni, 100.000 per bulan. Jadi nanti jumlah yang harus ditabung per hari 100.000 dibagi 30 hari sama dengan 3.300. Sama Bu ya? Ya. Iya. Siap. Terus dengan rencana menabungnya Bu Lili ini, maka nanti Bu Lili akan memperoleh uang sebesar 2.400.000 selama 2 tahun untuk membayar uang pangkal sekolah. Nah, kan catatan uang kasnya Bu Lili itu 3.500 per hari. Nah, dari apa tadi hasil perhitungan tadi kan cuma butuh 3.300 per hari untuk menabung. Jadi masih ada sisa 200 rupiah. 200 ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Ya. Ada tips untuk menabung dengan sukses ya Bu. Ya. Coba diperhatikan. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak. Yang penting disiplin Bu, rajin menabung. Yang ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, menabung itu harus disisihkan di awal, bukan di akhir atau jika ada sisa. Nah, jadi nanti kalau kita udah dapat pendapatan atau gaji, nanti kita sisihkan 10% dulu, nanti diambil untuk menabung ya Bu. Jangan nunggu sisanya, nanti tidak habis. Nah, selanjutnya saya minta tolong ibu-ibu mempraktekkan menabung ini di rumah ya Bu ya. Siap Bu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kali ini akan belajar Ibu mengenai menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu penting Ibu. Nah, di sini saya punya flipchart 3.5 Ibu. Tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Kita baca bersama ya Bu. Ya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Nomor 1, stop buang air besar sembarangan. Ya, nomor 2-nya cuci tangan pakai sabun. Nomor 3, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Nomor 4, mengamankan sampah rumah tangga. Nomor 5, mengamankan limbah cair rumah tangga. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan film tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan Bu untuk menjaga penularan penyakit. Ini saya punya film Bu, kita play ya Bu. Suaranya belum ada ya Bu.
Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Sekarang saya mau tanya pada Bu Leni ya Bu ya. Ya, Apa yang dapat dilihat dari film tadi? itu tadi anak-anaknya sedang bermain dan mereka itu tidak memperhatikan kebersihan diri Bu. Jadi sehingga banyak yang terkena penyakit. Sakit ya Bu, sakit Iya. diare ya Bu. Iya. Nah, itu tadi berarti harus cuci tangan ya Bu. Cuci Iya. tangan pakai sabun. Kenapa perlu pakai sabun Bu? Karena untuk menghilangkan kuman. Ya benar. Kita kasih tepuk hebat dulu buat Bu Leni ya Bu. Ya, Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Ya ibu-ibu, saya akan menjelaskan manfaat cuci tangan pakai sabun dan langkah-langkahnya ya Bu. Kita lihat klipnya nomor 3.6. Pentingnya cuci tangan. Ada 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan seluruhnya dengan menggunakan air bersih mengalir. Harus pakai air mengalir ya Bu. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Bagian bawah kuku, Bu, ya. Terus yang keempat, bilas dengan air bersih mengalir. Terus yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Jadi setelah cuci tangan, kita lap pakai tisu atau handuk ya Bu. Selanjutnya, nah ini cara mencuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih dan mengalir pada saat yang pertama, sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, cuci tangan dulu ya Bu. Jangan langsung pegang sayuran langsung dimasak gitu, jangan. Yang ketiga, sebelum menyusui anaknya. Yang keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Yang kelima, sesudah buang air besar atau kecil dan menceboki anak. Yang keenam, sesudah memegang hewan atau unggas. Pokoknya setelah kita melakukan aktivitas lebih baik, cuci tangan ya Bu. ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Selanjutnya, kita akan praktek mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya, ibu-ibu, kita akan praktek bersama tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kita langsung praktek ya Bu. Pertama, basahi tangan. Kedua, kita pakai sabun ya Bu. Kita gosok-gosok pada kedua telapak tangan, dua punggung tangan, sela-sela jari, kedua jempol. Yang ketiga, kita bersihkan ujung-ujung tangan dan ujung kuku. Keempat, bilas tangan kita
sampai bersih. Jangan lupa keringkan tangan pakai handuk atau tisu. Kan kita sudah melakukan demonstrasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar ya Bu. Nah, di sini kita bisa lihat buku pintarnya Bu. Monggo dibuka buku pintarnya halaman 22 tentang kesehatan dan gizi untuk kebersihan anak. Sudah Bu, ketemu? Sudah. Oh iya. Untuk kesehatan dan gizinya bisa dilihat halaman 22. Untuk kebersihan anaknya bisa dilihat halaman 31 dan 32 Bu. Ya. Nanti saya minta tolong ibu-ibu mempraktekkan cara mencuci tangan ini di rumah ya Bu. Lebih baik dipraktekkan juga, diajarkan juga kepada anaknya. Ya, supaya kita bisa melakukan hidup bersih dan sehat di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita sore ini belajar bersama lagi ya Bu, Ya. mengenai cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Sekarang sebelum memulai kita tepuk semangat dulu ya Bu, biar tambah semangat. Ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Sudah semangat Bu? Sudah. Sekarang kita bermain Bu. Ini ada permainan bendera. Ini kertasnya ada tulisannya merah dan hijau. Kita ibaratkan bendera ya Bu. Ini bendera merah dan ini hijau. Nah nanti kalau yang merah ini adalah bukan merupakan cara mencegah eksploitasi anak. Kalau ibu ngangkat yang merah nanti berarti tidak. Kalau ngangkat yang hijau berarti iya. Itu cara mencegah eksploitasi terhadap anak ya. Misalkan nanti saya menyebutkan contoh. Anak disuruh berjualan di pinggir jalan. Nah, itu menurut Ibu merupakan perbuatan yang benar atau salah? Salah. Salah, berarti yang diangkat merah. Ya, bukan merupakan contoh pencegahan eksploitasi pada anak. Bu. Nah, nomor 1. Siap, Bu? Siap. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Benar apa salah, Bu? Merah, iya salah ya Bu. Ya. Kenapa Bu kok salah? Ya karena anak itu harusnya ya jangan disuruh untuk bekerja dulu Bu. Yang tanggung jawab untuk bekerja itu adalah seorang ayah atau bapak. Iya, tanggung jawab orang tua ya Bu. Ya. Iya, yang kedua ya Bu, lanjut. Ya. Menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Merah lagi, salah ya Bu. Ya. Itu bukan tanggung jawab anak lagi ya Bu. Ya. Yang ketiga, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Ya, merah lagi. Kenapa Bu? Karena pada anak saat sebelum usia 18 tahun itu masih tanggung jawab orang tua, dan juga mental anak serta fisik anak, pemikiran anak juga belum siap menikah. Kebanyakan seperti itu. Ya, benar. Kemudian yang keempat, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Hijau, benar. Kenapa Bu? Ya, anak memang harus diberikan waktu untuk istirahat karena untuk mempengaruhi perkembangan setelah pertumbuhannya sih. Iya, jadi dia kan udah capek sekolah. Jadi nanti kalau dia punya waktu luang, dikasih kesempatan untuk istirahat atau melakukan hal-hal yang lainnya seperti mengembangkan seninya, keterampilannya seperti itu. Bu, selanjutnya yang terakhir, memberikan waktu bermain kepada anak. Ya, hijau, benar Ibu. Kita kasih tepuk hebat ya Bu buat Bu Leni. Ya. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik.
Selanjutnya Ibu, saya punya cara-cara mencegah eksploitasi bagi anak. Kita baca bersama ya Bu. Ya. Ini ada Richard nomor 7. Cara mencegah eksploitasi pada anak. 1. Mengupayakan anak tetap sekolah. 2. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. 3. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. 4. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. 5. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. 6. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. 7. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. 8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Yang ke-9, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. 10. Luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. 11. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Yang ke-12, kenali teman-teman mereka. Yang ke-13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Yang ke-14, tidak menjaminkan anak untuk hutang. Yang ke-15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. 16 yang terakhir, membuatkan akta kelahiran untuk anak. Nah, ini beberapa cara mencegah eksploitasi pada anak. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu. Ya. Ya, paham kan semuanya ini? Paham Bu? Ya. Baik. Cukup segitu dulu pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya Bu. Ya. Gimana kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Seperti kita tahu, disabilitas itu apa Bu? Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik Bu, intelektual, mental ataupun sensori. Iya, berkebutuhan Khusus, khusus. ya. Benar. Disabilitas itu perlu adanya penanganan. Nah, di sini kita akan melakukan permainan Bu. Ini ada permainan peta peduli disabilitas. Sebelumnya saya bagi menjadi beberapa kelompok ya Bu. Ini ada kelompoknya Bu Leni dan yang lainnya. Peta peduli disabilitasnya. Nah, di sini saya minta ibu-ibu diskusi bersama kelompoknya. Ini yang bagian tengah, kotakan tengah itu adalah ciri-ciri orang disabilitas. Ya Bu, paham? Paham? Yang bagian kotakan di samping itu ada Pak RT, pendamping PKH, puskesmas, sekolah, dinas sosial, dan lain-lain. Itu adalah tempat yang akan dituju bagi penyandang disabilitas itu. Ya, paham Bu? Nanti ibu-ibu berdiskusi. Itu ciri-ciri orang disabilitas itu akan dirujuk ke siapa? Jadi nanti lapor ke siapa? Kayak gitu ya Bu. Ya. Ya, saya minta diskusi dulu. Silahkan, saya kasih waktu 10 menit. Cukup Bu? Cukup. Ya. Sudah Bu. Sudah? Ya. Baik, saya minta perwakilan salah satu anggota untuk menempel hasil diskusinya ke depan. Aja, ya. Silahkan dijelaskan
Nah, ini seharusnya disabilitas ini biasanya lapornya ke yang terdekat dulu Bu, seperti ke Pak RT gitu. Nanti baru ke kelurahan ataupun ke pihak puskesmas, seperti itu Bu, menurut saya Bu. Ya udah, habis puskesmas udah. Habis itu langsung ke mungkin ke pihak sekolah ya Bu, di situ kan tidak bersekolah. Ya. Nah, nanti bisa menghubungi pihak sekolah baru ke dinas sosial. Baik, terima kasih. Silakan kembali Bu. Ya. Terima kasih atas jawaban dari kelompok Bu Leni ya Bu. Kita kasih tepuk mantul dulu untuk kelompok Bu Leni. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, jadi nanti kalau ada orang penyandang disabilitas jangan dibiarkan sendiri ya Bu. Ya. Kita laporkan ke layanan yang bersangkutan. Nah, nanti sama pendamping selanjutnya akan diskusi mengenai refleksi dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Yang di rumah juga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara P2K2 ini atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, di sini kita akan belajar mengenai cara mengurangi perilaku buruk anak ya. Saya mau tanya sebelumnya, ibu-ibu sama bapak-bapak ini anaknya pernah melakukan apa perilaku buruk atau tidak? Coba silakan ya. Ibu Leni, gimana Bu, anaknya pernah melakukan perilaku buruk atau tidak? Pernah sih, biasanya kalau diperintah ataupun dinasihati itu suka membangkang enggak? Seperti itu. Jadi sebagai orang tua terkadang merasa sakit hati atau tersinggung gitulah atas perilaku Nggak anak. nurut ya Bu ya? Iya, nggak nurut. Terus penyelesaiannya biasanya Ibu gimana? Kalau penyelesaiannya biasanya saya diskusi dulu dengan bapak. Terus setelah itu diskusi juga dengan anak, namanya berapa, terus membuat kesepakatan dengan anak, biar istilahnya anak itu menurut pada orang tua. Nggak dikerasin kan Bu? Dan Terima kasih atas tanggapannya Ibu. Ya, kita kasih tepuk hebat dulu untuk Bu Leni. Nah, kita bareng-bareng ya Bu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah di sini saya ada flip chart Bu. Ini yang flip chart 2C sama 2D. Nah di sini itu ada cara mengurangi perilaku buruk anak untuk dua anak yang berbeda, maksudnya usianya beda. Yang C itu untuk anak usia kurang dari 2 tahun, yang D ini untuk anak usia 2 sampai 8 tahun atau agak dewasa ya Bu ya. Untuk flip chart 2C untuk anak cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun itu yang pertama ini bisa dilihat nggak Bu? Ini gambar apa? bisa itu anak sedang membantu orang tuanya ya. Ya, itu gelasnya diletakkan di atas ya Bu ya? Iya, Bagian iya, atas iya. lah. Nah, kenapa? Ini kan salah satu cara agar lingkungan rumah itu menjadi aman. Nah, anak-anak nggak akan menjangkau gelas yang udah diletakkan di atas rak itu. Yang pertama itu kan membuat lingkungan aman bagi anak. Selanjutnya yang kedua itu membatasi anak menonton TV. Sering kan Bu anak-anak kalau udah nonton TV itu lupa waktu ya Bu ya. Jadi kita batasi aja. Anak-anak boleh nonton TV sekitar 1 sampai 2 jam aja. Yang ketiga, ini ada mengalihkan perhatian anak. Nah, kalau anak-anak nangis minta sesuatu, kita alihkan Bu. Makanya kita jangan
bajunya compang-camping, terus wajahnya murung, ibunya kayak kesal gitu. Ini kita jelaskan kalau kamu berantem nanti seperti apa gitu. Terus yang kedua itu membuat aturan bersama anak. Di sini anak itu harus dilibatkan saat membuat keputusan bersama orang tua, ibu dan bapak. Yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ini disuruh ke pojokan dulu ya Bu ya, untuk menenangkan diri. Ini tuh kalau usianya 2 tahun nanti selama 2 menit gitu, kalau 4 tahun ya 4 menit kayak gitu. Terus yang keempat itu ada mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Ini kan contohnya anak itu ikut ibu ke pasar, ikut ibu belanja, tapi anaknya nangis minta mainan, kayaknya seperti itu. Nah kalau tindakannya anak itu nggak berbahaya ya udah diacuhkan saja ya. Nanti biar menangis itu bukan suatu penyelesaian dari suatu masalah. Kita akan belajar tentang cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensinya ketika anak melanggarnya dan bersikap konsisten atau tegas dalam menjalankan aturan yang disepakati bersama. Nah kita coba lihat film ya Bu. Ya, saya punya film yang bagus nih, coba ditonton. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kelihatan kan Bu? Kelihatan. Kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku
belajar cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat tindakannya ya Bu. Nah, kita sekarang coba lihat buku pintarnya. Buku pintar halaman 38 ya Bu ya. 8 cerita 2C. Ini itu menurut Ibu gimana Bu? Oh, ini ada dua anak yang berkelahi kakak adik antara anaknya ibu yang perempuan dengan anak yang laki-laki sedang tidur. Nah, terus ibunya minta kakaknya untuk menenangkan diri ya Bu, berdiri di pojokan. Iya, benar. Terima kasih Ibu atas pendapatnya lagi. Nah, dari cerita 2C itu dapat diambil pelajaran bahwa sangat wajar jika orang tua itu merasa kesal terhadap anaknya. Tetapi sebaiknya orang tua itu mengambil langkah untuk menenangkan dirinya sendiri sebelum dia memberikan respon kepada anaknya. Kemudian meminta anaknya memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri sejenak setelah melakukan perbuatan buruk. Namun metode ini itu biasanya tidak cocok untuk dilakukan bagi anak usia kurang dari 2 tahun Bu. Soalnya anak itu belum mengerti apa maksud dan tujuannya. Metode ini bisa dilakukan untuk anak yang udah dewasa tadi, yang 2-8 tahun. Nah, itu dulu. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila saya banyak tutur kata yang kurang berkenan. Ya, dalam penyampaian materinya itu banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.